Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya upload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah siaran pers dari Bapepti yang menemukan ratusan penawaran, sebut saja dikatakan di sini entitas yang melakukan kegiatan tanpa izin yang sesuai, atau dengan kata lain maksudnya adalah menurut Bapepti inilah entitas yang melakukan kegiatan perdagangan bursa berjangkah gitulah ya, tanpa perizinan dari Bapepti yang akhirnya diblokir pada bulan April. Kira-kira begitu. Ya. Nah, sebelum itu saya harus terangkan dulu sesuatu. Sekitar 7 bulan yang lalu, saya ada membahas mengenai robot trading yang namanya Net89. Berbeda review saya dengan aplikasi-aplikasi seperti VTube. Saya waktu itu hanya mengkritisi cara penjualan robot Net89 ini yang banyak dilakukan oleh para sebut saja salesnya gitu ya, yang menjualnya dengan sistem multi level marketing. Karena dijanjikan ini pasti untung minimum sekian persen per hari dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, sayangnya banyak orang yang seperti kebakaran jenggot. Bahkan ada pemainnya yang bilang, nanti saya adukan kepada bosnya Net89, Pak Andreas, PT SMI. Gitu ya. Nanti biar Bapak dituntut. Ya, saya senyum-senyum saja gitu ya. Selama saya tidak menjelek-jelekan sebuah produk, kecuali memang produk itu memang sudah saya analisa dan saya yakin itu jelek, saya santai saja. Tapi menariknya ada seorang co-founder dari Net89. Beliau mengakunya demikian. Malah menelpon saya dengan ramah. Sebelum dia menelpon, dia komen di video saya itu. Anda bisa lihat di sini. Video saya mengenai Net89 yang saya upload 7 bulan yang lalu yang ditonton hampir 100.000 orang. Oke, co-founder dari Net89 ini mau mengajak saya bertemu untuk ngopi-ngopi. Karena beliau mengatakan saya lagi kedudukan saya di luar kota. Saya lupa namanya siapa, saya lagi cari lagi. Kalau nggak salah dari Surabaya gitu. Nanti kalau saya ke Jakarta Pak, kita ngopi Pak ya. Saya akan terangkan yang sebenarnya apa itu Net89. Kalau Bapak sudah saya terangkan, Bapak pasti ikut deh katanya. Oke. Banyak kok pengusaha-pengusaha besar yang ikut di Net89. Oke Pak, saya bilang siap. Nanti begitu Bapak di Jakarta, hubungin saya aja. Kan Bapak sudah punya nomor handphone saya. Yuk kita ngopi. Oke. Saya tertarik mau belajar lebih lanjut mengenai Net89 dari Bapak. Iya, tapi sudah 7 bulan berlalu saya tidak dihubungi. Ya nggak apa-apa sih gitu ya. Oke, kita langsung masuk ini ya. Di sini ada list, saya mulai saja ya. Di sini listnya ini justru didominasi oleh Net89. Di sini kalau kita lihat ada banyak ini. Kita lihat ya, dari nomor 1 sampai nomor ini di halaman pertama nih. Dia ada beberapa halaman sih ya. Dari nomor 1 sampai nomor 30 semuanya mengenai Net89. Di sini saya tebak. Nah, kita lihat nomor halaman berikutnya lagi dulu deh ya. Ini kan di halaman pertama nomor 1 sampai nomor 30 semuanya mengenai Net89 yang juga dijual dengan Smart Boot X gitu ya. Kemudian kita lihat di halaman berikutnya dari nomor 31 sampai 33 masih Net89. Dugaan saya sepertinya demikian. Ini adalah situs-situs yang dibuat oleh para pemain Net89 yang memasarkan Net89 ini dengan cara multi level. Ini dugaan saya. Sama halnya misalnya begini. Saya bukan mempromosikan multi level ini, sebut saja MW lah yang legendaris. Misal, tapi saya bukan anggota MW ya. Saya adalah pemain MW.
MW kan punya izin resmi MLM yang legendaris dan bersih lah menurut saya. Sekali lagi bukan saya promosi. Kemudian saya buat situs Chandra MW misalnya. Saya mempromosikan MW. Nggak salah dong karena MW-nya legal. Ya dong. Nah paling kemungkinan besar karena sekarang orang yang ya sebut aja melakukan aktivitas ya sebut aja ya komersial harus mendapatkan PSE. Mungkin saya akan kena semprit karena saya buat situs itu, tapi saya tidak punya atau saya tidak mendaftarkan untuk mendapatkan PSE. Kira-kira seperti itulah. Tapi bisnis yang saya jalankan legal karena MW-nya kan legal. Nangkap ya maksud saya? Kalaupun mungkin saya disemprit karena situs yang saya buat atau website yang saya buat saya tidak daftarkan untuk mendapatkan PSE-nya terlebih dahulu. Kira-kira begitu. Tetapi bisnisnya tidak bodong. Orang tahu MW adalah multi level yang betulan. Oke? Nah, di sini yang saya duga dari nomor 1 sampai nomor 33 itu dibuat oleh para pemain yang menjual Net 89 dengan cara multi level marketing. Nah, catat dulu itu ya, nanti kita akan kembali. Jadi ini yang saya duga, saya analisa dari nomor 1 sampai nomor 33 adalah para pemain Net 89 yang membuat website. Ada beberapa yang di Facebook gitu ya, yang menawarkan Net 89. Oke? Dan mereka kena semprit, nanti kita lihatlah siaran persnya. Kemudian menariknya lagi di sini, sebelum nanti kita kembali ke Net 89, kita lihat ada juga yang menarik ini, FBS sudah pernah saya review, yaitu ilegal. Nah ini ada Okta FX ya, 38, 39, 40, 41, 42 Okta FX ya. Nah pertanyaannya, apakah Okta FX-nya itu juga ilegal? Apakah situs ini yang ilegal? Mungkin saja yang dari nomor 38 sampai nomor 42 sekali lagi orang yang menawarkan Okta FX, ya kan? Membuat situs untuk mempromosikan Okta FX yang itu adalah broker luar negeri lah. Nah pertanyaannya, apakah gara-gara mereka membuat situs ini yang mempromosikan Okta FX sehingga mereka kena semprit, atau Okta FX-nya yang ilegal? Oke? Binomo udah pastilah itu binomo judi itu ya. Saya tegas saja bilang ya. Itu binomo judi. Oke? Kemudian menariknya lagi di sini ada Olim Trade, sudah lama juga saya pernah bahas. IQ Option juga pernah saya bahas. Instaforex, nah ini ada situs yang menawarkan edukasi tapi ujung-ujungnya ya gitulah ya. Nah kemudian kita lihat lagi. Daftar ini karena banyak banget ini. Banyak banget. Nah di sini dari nomor berapa ini? Dari nomor 67 ada lagi tuh beberapa. Nah, Lucky Best Coin yang banyak beberapa yang minta ke saya dinyatakan juga ilegal, tidak berizin. Ya. Nah, Hot Forex. Hot Forex ini ternyata adalah trader yang dipakai oleh Net 89. Hot Forex. Tapi nggak tahu apakah Hot Forex yang dipakai oleh Net 89 atau Hot Forex yang lain ya. Tapi setahu saya trader yang dipakai oleh Net 89 di luar negeri namanya Hot Forex. Oke. Kemudian menariknya lagi ada apa ya yang nama-nama yang tidak asing di telinga saya. Kita lihat lagi di daftar berikutnya. Di daftar berikutnya ini ada dari nomor berapa ini? Sebentar, ini agak kecil, saya perbesar dulu di sini di layar saya. Dari nomor 97 itu sampai nomor berapa itu? Sampai nomor 129. Nah, ini ada HSB Investasi di nomor 128 yang sering ditanyakan tapi belum sempat saya bahas. Ini adalah sebuah investasi yang mencatut nama HSB. Seperti mirip-mirip HSBC gitu ya. Nah kira-kira gitulah. Ternyata dia masuk sekarang ke daftar ini. Dan 129 Instaforex lagi masuk. Oke, karena dia punya beberapa situs mungkin. Kemudian yang di halaman terakhirnya ini di daftar ini ada apa ini? FBS juga masuk di sini ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian saya juga banyak ditanya, Pak kalau Rubik Trade bagaimana Pak? Nah Rubik Trade kebetulan belum masuk di sini. Tapi
Saya belum sempat meneliti trader yang namanya Rubik Trade ini. Tetapi dalam beberapa iklannya, saya melihat iklannya agak aneh. Satu, dia diperankan oleh bukan bintang iklan sebenarnya. Jadi dia pakai, mohon maaf, orang-orang, menurut hitungan saya itu anak kemarin sore. Ya mungkin anak basing mahasiswa yang gayanya, aduh, bukan trader gitu, tapi dipakai sebagai bintang iklan. Ada satu kalimat yang mengganggu kuping saya. Tapi sekali lagi ya, saya belum periksa trader ini. Anda kalau tebakan Anda benar di sini, maka Anda akan untung sekian puluh %, kira-kira begitu. Ya kalau tebakan benar, kalau tebakan nggak benar, nah berarti ini tebak-tebakan dong. Memang dia menyatakan Rubik Trade itu ada trading. Tapi yang mengganggu kuping saya, jika tebakan Anda benar, maka Anda akan untung, saya lupa 90% atau berapa gitu ya. Ya, aduh, itu sangat mengganggu. Tapi oke lah, saya nggak mau berpolemik mengenai Rubik Trade lebih lanjut. Kita kembali saja ke ini tadi yang net 89. Karena ini yang terakhir menjadi berita yang hot juga sebenarnya setelah dibuat siaran pers oleh Bapepti ya. Nah, Bapepti di sini ya. Bapepti itu adalah singkatan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bapepti. Nah, kita lihat di sini. Dalam siaran persnya, Bapepti menyatakan kembali blokir 137 entitas tak berizin. Tadi yang sudah kita lihat dari nomor 1 sampai 137, yang 33 diantaranya net 89. Oke. Termasuk penawaran investasi forex melalui penjualan robot trading. Oke. Kita lihat di sini pada tanggal 18 Mei, ya belum ada seminggu kira-kira ya. Siaran pers ini dikeluarkan. Di sini dikatakan Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti memblokir 137 domain yang terdiri dari 117 situs web, 12 akun Instagram, dan 8 akun Facebook dari entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi, PBK, perdagangan berjangka komoditi, PBK, yang tidak memiliki perizinan dari Bapepti. Oke. Pemblokiran kali ini termasuk penawaran investasi forex melalui penjualan robot trading. Ini saya garis bawahi ya. Karena ini yang paling hot ternyata yang penjualan forex melalui robot trading. Nah, dikatakan lagi di sini, dengan demikian sejak Januari 2021 terdapat 409 domain situs web yang telah diblokir. Pemblokirannya dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika seperti biasa. Oke. Di sini kita lihat lagi, Bapepti menerima aduan dari masyarakat tentang adanya penawaran investasi forex dengan dalih melakukan penjualan robot trading yang dilakukan Smart X Boot atau Smart X Net 89 melalui internet ya, website, Instagram atau Facebook maksudnya ya kan. Berdasarkan pengawasan dan pengamatan, situs-situs web tersebut melakukan penawaran investasi forex melalui penjualan paket-paket robot dengan menggandeng pialang berjangka luar negeri yang tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bapepti, karena dia pakai broker luar negeri yang tidak punya izin dari Bapepti ya kan. Terang Kepala Bapepti Indra Sari Wisnu Wardana. Oke. Mari kita lihat lanjutannya. Yang saya kotakin merah di atas itu yang tadi kita sudah baca. Kemudian dikatakan, sebagai langkah preventif agar tidak terjadi kerugian di tengah masyarakat di kemudian hari, maka Bapepti meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs web tersebut. Oke, nah kita lihat nih yang saya kotaki merah yang di tengah. Dikatakan di sini, dari 117 domain situs web yang diblokir, terdapat 33 domain situs web yang menawarkan investasi forex melalui penjualan perangkat lunak atau software dari trading forex Smart X Boot atau Smart X Net 89.
Situs-situs tersebut menawarkan penghasilan pasif atau passive income dan menjanjikan keuntungan tanpa kerugian dalam trading forex. Oke. Anggota diminta membayar sejumlah dana sesuai dengan paket yang ditawarkan untuk membeli robot dan melakukan deposito dana ke pialang berjangka luar negeri. Kemudian robot tersebut akan bekerja secara otomatis tanpa perlu analisis dan open posisi secara langsung. Seperti yang saya sudah terangkan di video saya 7 bulan lalu mengenai Net89. Yang di bawah kita lihat, yang di kotak merah lagi. Menurut Wisnu, paket-paket robot yang ditawarkan biasanya terdiri dari paket starter, trader, pro trader, executive trader, tycoon trader, supreme trader, atau sejenisnya. Inilah paket-paket yang dijual oleh Net89. Anda bisa lihat di video saya. Dalam kegiatan ini, para pelaku menyalahgunakan legalitas Surat Izin Usaha Perdagangan Penjualan Langsung (SIUPL) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Oke, jadi dia bilang legalitas SIUPL itu disalahgunakan. Nah, kita lihat nih, menarik nih. SIUPL, ya kan, merupakan izin usaha melakukan kegiatan usaha penjualan langsung, yaitu sistem penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran atau multilevel lah, yang dikembangkan penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran, ya kan? Barang yang termasuk produk komoditi berjangka PBK tadi, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau jasa dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung, jelas Wisnu. Oke, jadi dengan kata lain maksudnya untuk aktivitas perdagangan komoditi berjangka tadi tidak boleh menggunakan sistem penjualan langsung atau yang tadi MLM, karena SIUPL itu hanya untuk barang, bukan untuk komoditas berjangka. Kemudian yang di tengah itu Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan MSIS gitulah ya, menegaskan saat ini terdapat perusahaan dengan izin SIUPL melakukan kegiatan usaha penjualan yang tidak sesuai dengan izin. Berarti ada perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan itu, tapi dia punya izin, tapi tidak sesuai gitu ya. Bapeptim menemukan adanya penawaran e-book mengenai perdagangan berjangka atau tutorial membuat robot trading, produk perangkat lunak Expert Advisor yang ditawarkan kepada masyarakat melalui sistem penjualan langsung, diantaranya Smart X Boot atau Smart X Net89. Dari bahasanya, saya mengartikan ya. Coba Anda artikan. MSIS ini menyatakan Bapeptim menemukan ada perusahaan dengan izin SIUPL melakukan kegiatan penjualan yang tidak sesuai dengan izin. Kan tadi nggak boleh menjual produk komoditas berjangka dengan izin SIUPL. Ya kan? Antara lain yang tadi disebut Smart X Boot atau Smart Net89. Jadi dari bahasanya seakan-akan Smart X Boot atau Smart X Net89 itu menyalahi SIUPL. Ya dong. Dari bahasanya begitu, kecuali saya salah baca. Oke, kita lihat yang di bawahnya. Nah, ini ada penjelasan dari pemilik Net89. Dikatakan di sini, mereka menggunakan SIUPL yang dimiliki PT Simbiotik Multitalenta Indonesia atau yang dikenal SMI, yang penjual Net89, dan ditampilkan melalui situs web mereka karena mereka para penjualnya, ya kan, mereka menawarkan Net89. Namun pada rapat Satgas Waspada Investasi pada 27 April 2021, Komisaris Utama PT SMI Pak Andreas Andreanto menyatakan bahwa situs web resmi yang dimiliki PT SMI hanya https://ptsmi.id katanya. Apabila terdapat situs web selain itu, maka itu bukan merupakan bagian dari PT SMI, ujar SIS. Di sini saya menangkap ya, sepertinya PT SMI ini dipanggil gitu. Karena kan ini melibatkan Net89 yang dijual oleh PT SMI.
Di video saya kan juga jelas, Net 89 itu dijual oleh PT SMI yang dipasarkan dengan cara multi level. Nah, tapi Pak Andreas berkilah katanya, situs kami cuman ini https://ptsmi.id. Jadi di luar ini bukan situs kami. Betul sih, dalam bahasanya nggak salah bahwa situsnya ini. Tapi yang menjadi masalah yang oleh Bapepti, dia menemukan penjualan robot yang melanggar SIUPL. Pertanyaannya, kalau disebut tadi 33 websitenya itu menyalahgunakan SIUPL, SIUPL siapa? SIUPL PT SMI. Oh, kalau begitu apakah robot Net 89 yang dijual dengan SIUPL yang dimiliki SMI legal? Di sini kan tidak disebut nih. Padahal di penjelasan-penjelasan sebelumnya dengan terang-terangan disebut yang tadi robot yang ada kelasnya pro trader, eksekutif trader dan lain-lain yang jelas punyanya Net 89 itu dianggap melanggar. Nah, tetapi ini keterangan dari PT SMI menyatakan saya punya situs cuman ini. Ya betul sih, nggak salah. Situsnya cuman yang https://ptsmi.id. Tapi kan yang disorot oleh Bapepti itu kan Net 89-nya. Pertanyaannya, Net 89 yang penjualannya dilakukan oleh PT SMI ya tentu dengan sistem multi level dengan SIUPL yang sudah dipunyai, legal atau tidak legal? Nah di sini kan ada seperti klarifikasi gitu dari PT SMI. Kita lihat lagi lebih lanjut ya. Nanti kita kembali lagi ya. Di sini masyarakat dihimbau agar tidak mudah tergiur bla 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 lah, itu biasalah ya. Ini penegasan dari orang Bapepti ya kan. Tapi yang menarik di sini adalah seperti penjelasan dari PT SMI yang memiliki Net 89. Kita lihat lagi lah berita yang ada di Detik Finance. Di sini dikatakan PT SMI dalam kurung Net 89 apresiasi Bapepti yang blokir situs investasi bodong. Nah, 33 tadi yang ada situs yang menjual Net 89, dia jualan apa? Dia kan jualan Net 89. Jadi yang bodong situsnya atau investasinya. Ini juga beritanya aneh menurut saya. Kan lucu, PT SMI dalam kurung Net 89 apresiasi Bapepti. Jadi sepertinya Net 89 ini mengapresiasi ya blokir situs-situs investasi bodong. Padahal 33 situs yang menjual dikatakan investasi bodong kan jualan Net 89. Bingung saya bacanya. Ya, kita lihat lagi nih beritanya ya sekilas bawahnya. PT Simbiotik Multitalenta Indonesia SMI dengan produknya Net 89 mengapresiasi langkah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti yang memblokir 137 situs investasi bodong. Pemblokirannya juga termasuk penawaran investasi forex melalui penjualan robot trading. Padahal PT SMI ini yang menjual robot trading yang disebut di siaran pers Bapepti, yang mana ada level-level tradernya di situ kan. Tadi kita lihatlah ada paket starter, ada paket trader, ada paket pro trader, eksekutif trader, tycoon trader, supreme trader dan sejenisnya. Loh, tapi di sini kok di beritanya malah disebut bahwa Net 89 itu mengapresiasi. Jadi sebenarnya Bapepti itu menutup situs atau sekaligus karena situs itu menjual investasi bodong. Lah, kalau Net 89 di sini berani tampil seakan-akan mau kasih tahu gitu ya, Net 89 saya legal loh. Lah kan lucu, para pemainnya yang membuat 33 situs itu baik melalui website atau melalui Instagram atau Facebook dianggap menjual investasi bodong. Ini saya agak aneh. Padahal setahu saya Net 89 ini dijual dengan bagi hasil dengan PT SMI. Ya kan? Ya tergantung dari paket. Semakin tinggi paket Anda maka makin besar bagian Anda, bagian PT SMI semakin kecil. Ya sebut sajalah kalau Anda makin besar, kalau nggak salah Anda bagiannya 70, saya lupa. SMI cuma dapat 30. Tapi kalau yang rendah malah kebalik. SMI mungkin bisa dapat 60, Anda cuma dapat 40. Nah 60% dari keuntungan Anda dibagi ke SMI, yang oleh SMI dibagi-bagi lagi ke leader-leader. Karena mereka kan menggunakan multi level.
Oke. Lah, padahal tadi siaran persnya Bapepti bilang penjualan yang berhubungan dengan produk komoditas berjangka ini nggak boleh kan pakai SIUPL. Jadi saya bingung gitu. Bener nih, pertama kali saya membaca sebuah siaran pers yang nggak jelas gitu. Di satu sisi keras gitu ya, bilang Net 89-nya itu ilegal, tetapi pemilik Net 89 itu mengapresiasi Bapepti. Jadi gimana ya? Ya sudahlah. Nanti saya akan cari lagi tuh siapa yang co-founder dulu yang pernah bilang mau ketemu saya, yang katanya orang Surabaya. Ya saya mau ngopi gitu sama dia, saya mau minta penjelasan lebih lanjut. Jadi yang maksud Bapepti yang bodong yang mana nih? Net 89? Apa itu mereka yang jual 33? Lah yang 33 kan ngejual Net 89. Nggak bodong dong kalau Net 89-nya nggak bodong ya. Di sini kan dari pemberitaan Detik Finance seakan-akan pihak Net 89 di komisarisnya ya Pak Andreas Adrianto bilang dia mengapresiasi. Artinya seakan-akan Net 89 bersih nih. Padahal kan tadi saya katakan siaran pers Bapepti bilang penjualan yang berhubungan dengan komoditas berjangka itu nggak boleh pakai SIUPL. Memang sih saya ngerti SMI bilang kan saya cuma jualan e-booknya. Ya, tapi kan bagian dari setelah jual e-book orang ini kan diarahkan untuk melakukan trading dengan trader-trader yang ada di luar negeri, ya, yang tidak berizin tadi, yang mana hasilnya sebagian akan diambil sebagai bagi hasil oleh SMI, yang SMI dibagi-bagi lagi kepada penjual yang melakukan secara multi level, ya. Trader itu yang beli itu robot gitu ya, mendapat bagi hasil. Nah jadi saya agak bingung gitu. Ini pertama kali saya membaca siaran pers dari Bapepti yang arahnya menurut saya agak membingungkan. Minggu depan saya akan ketemu dengan Pak Tonggam karena saya sudah janji, cuman jam dan waktunya belum ditentukan oleh pihak beliau. Banyaklah hal yang saya mau bicarakan dengan Pak Tonggam. Menarik juga ini, saya mau tanya juga sama Pak Tonggam. Karena kan sebelumnya Satgas Waspada Investasi kan sudah bertemu dengan pihak PT SMI. Nah ini akan menjadi percakapan saya yang menarik dengan Pak Tonggam. Oke, jadi demikian saja bahasan saya mengenai siaran pers dari Bapepti. Yang kali ini bagi saya agak membingungkan. Jadi yang bodong yang mana? Net 89-nya bener bodong seperti di awal-awal kalimat di siaran pers itu? Apa cuman situsnya yang 33? Padahal Net 89-nya nggak bodong. Nah kalau Net 89-nya nggak bodong, bukan salah situs yang 33 dong. Nggak bisa dong dibilang situs yang 33 ini menawarkan investasi bodong. Kalau benar Net 89 tidak bodong. Nah ini yang menurut saya membingungkan. Nah ya oke lah, nanti saya akan bicara dengan Pak Tonggam dan juga yang dengan co-founder SMI yang dulu pernah ngajakin saya ngopi, teman belum sempat terrealisasi. Demikian saja bahasan saya pada kali ini, semoga mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman atau kerabat handetolan yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh bahasan saya pada kali ini. Seperti biasa, terima kasih.